aktivitas komunikasi. Tanpa interaksi sosial, maka komunikasi tidak mungkin terjadi. Lalu, apa interaksi sosial itu? Apakah penting dalam kehidupan kita? Yuk simak bersama-sama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah teman-teman, interaksi sosial juga ada ciri-ciri loh. Yang pertama, adanya dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Yang kedua, adanya komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, saling berpengaruh antara kelompok atau individu. Dan yang terakhir, yang keempat, bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Syarat terjadinya interaksi sosial. Hal ini terjadi ada dua syarat, yaitu kontak sosial pada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu tatap muka dan berbicara langsung. Yang tidak langsung yaitu menggunakan media sosial seperti telepon atau internet. Komunikasi, proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal atau non verbal. Pendekatan dalam interaksi sosial. Yang pertama ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro yaitu fokus pada hubungan antar individu seperti komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada pendekatan makro. Pendekatan makro yaitu melihat pola interaksi dalam kelompok besar seperti hubungan antar golongan atau masyarakat. Nah, di sini aku akan menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5 loh. Apa aja sih? Yang pertama ada imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat simpati, dan yang terakhir empati. Pengertian dari imitasi adalah meniru perilaku orang lain baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh dari pihak lain yang diterima tanpa kritik. Yang ketiga ada identifikasi, adalah proses mengenalkan diri dengan orang lain yang dikagumi. Yang keempat ada simpati. Simpati itu adalah perasaan tertarik terhadap orang lain karena keadaan atau sifatnya. Yang kelima ada empati, yaitu kemampuan akan apa yang dirasakan orang lain. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses asosiatif, yang kedua adalah proses disosiatif. Contohnya pada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Orang-orang yang mengumpulkan dana untuk membangun sebuah masjid di suatu wilayah tertentu termasuk dalam interaksi sosial dalam bentuk kerjasama, sebab usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah masjid. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk akomodasi, di mana sebagai proses penyesuaian untuk menyelesaikan suatu perselisihan antar kelompok. Seperti halnya kekalahan dalam satu tim dalam pertandingan sepak bola antar kampung, membuat dua kampung ini bermusuhan. Namun, kedua tim akhirnya berdamai dan hubungan kedua kampung tersebut kembali membaik. Teman-teman tahu kan Masjid Kudus? Wah, unik sekali ya bangunan masjid itu. Seperti ada unsur Hindu, Islam, dan Jawanya. Nah, ternyata bangunan tersebut mencerminkan interaksi sosial bentuk akulturasi, di mana bangunan Masjid Kudus mencerminkan adanya interaksi antara dua atau lebih budaya dengan tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Nah, berbeda dengan asimilasi, yaitu perpaduan antara dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya yang baru. Nah, seperti halnya pada seni kaligrafi yang berasal dari Arab dan berkembang di dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah proses disasosiatif, di mana bentuk interaksi sosial yang bersifat memisahkan atau menghambat hubungan antara individu atau kelompok. Terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Yang pertama adalah kompetisi, di mana proses sosial antara individu dengan kelompok bersaing untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah pada saat acara 17 Agustus, ada lomba tarik tambang. Lalu ketika seseorang ketua kelas mengadakan sebuah rapat dengan kelasnya, kemudian seseorang temanmu menyampaikan pendapatnya. Namun sebagian teman sekelasmu tidak sepakat dengan rencana tersebut, sehingga muncullah rasa tidak suka atau benci yang disembunyikan dalam hati. Nah, inilah yang disebut sebagai kontravensi, karena proses sosial yang ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, dan penyangkalan yang tidak dibicarakan secara terbuka. Nah, yang ketiga adalah konflik sosial, adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan mereka dengan menentang pihak lain. Seperti halnya perebutan daerah yang membuat Palestina terus-menerus diserang oleh Israel.
Pagi hari, Torik dan Alif sedang duduk di belakang, bercanda sambil memainkan ponsel mahal mereka. Asami baru masuk dengan tas susu yang mulai robek. Asami mendengar ejekan itu, menundukkan kepala sambil berjalan menuju tempat duduk di pojok kelas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keadilan sosial. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu keadilan sosial? Asami dengan ragu mengangkat tangannya. Saya Bu, keadilan sosial itu ketika semua orang punya kesempatan yang sama Bu, walaupun latar belakang mereka yang berbeda. Nah, bagus Asami. Menurut kalian, apakah di sekolah ini semuanya sudah adil? Asami melirik ke arah Torik dan Alif, tetapi tidak menjawab pertanyaan Bu Latifah lebih lanjut. Bu Latifah melihat perubahan ekspresinya. Waktu istirahat pun tiba. Torik dan Alif telah kembali dari kantin membawa makanan mahalnya, sementara Asami duduk sendirian dengan membuka bekal sederhana. Asami makan apaan tuh? Makan nasi garam aja. Ini masakan Ibu lebih hemat bawa dari rumah. Wah, hebat banget, tapi nggak bosan apa makan itu aja, Mi? Kadang bosan sih, tapi aku bersyukur masih bisa makan. Torik dan Alif saling pandang, tampak sedikit tertegun mendengar jawaban dari Asami. Bu Latifah mengumpulkan siswa untuk kegiatan diskusi kelompok di bawah pohon besar. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang ditentukan secara acak. Nah, kelompok 3, Asami, Torik, dan Alif, kalian buatlah konsep keadilan sosial lalu dipersiapkan untuk presentasi di depan kelas. Torik dan Alif saling melirik, terlihat tidak senang, sementara Asami hanya diam dan mencoba memahami pembagian itu. Ngapain harus bareng Asami sih? Kayaknya kalau susah deh belajar bareng sama dia. Torik, kenapa kamu tidak melihat ini sebagai kesempatan belajar dari kamu? Torik terdiam, mereka pun akhirnya berdiskusi. Keadilan sosial itu bukan cuma soal uang. Menurutku, keadilan sosial itu menghargai orang lain, apapun latar belakangnya. Torik mendengar dengan serius untuk pertama kalinya. Ia mulai menyadari bahwa Asami punya pandangan yang dalam. Setelah berdiskusi, Alif, Torik, dan Asami maju ke depan kelas untuk presentasi. Keadilan sosial itu bukan cuma soal materi, tetapi juga kesempatan dan juga rasa hormat. Maka kalau kita berhenti memandang rendah orang lain, kita bisa membuat lingkungan yang lebih adil. Torik menatap Asami seolah baru menyadari arti perjuangannya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keren tadi, aku nggak pernah memikir sejauh itu. Makasih, kadang kita belajar lebih besar dari yang kecil kan? Torik terdiam merasa terinspirasi. Torik, Alif, dan Asami duduk di bawah pohon setelah jam sekolah usai. Mereka tertawa sambil membahas tugas kelompok yang baru saja selesai. Jujur aku nggak nyangka kerja bareng kalian bakal seseru ini. Aku juga, karena aku lupa kalau hidup itu nggak segampang buat orang lain. Hidup itu tentang saling belajar. Aku juga belajar banyak kok dari kalian. Bu Latifah melihat dari jauh dan tersenyum puas. Tembok sosial memang ada, tapi dengan pemahaman kita dapat merobohkannya.